Shalom, selamat malam dan selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian, para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan program Teduh yang disiarkan oleh Cornelius Media. Puji Tuhan, pada malam hari Sabat ini kita boleh kembali mengikuti pembahasan firman Tuhan untuk menguatkan iman kita, untuk membawa kehidupan kita lebih dekat kepada Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, saya mengajak pemirsa sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami, agar kami boleh mengerti maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kami, dan hidup kami boleh diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, tentunya kita semua menyadari bahwa saat ini kita sedang hidup di dunia di mana informasi dan segala hal yang terjadi di dunia ini dengan mudah kita dapat mengetahuinya. Apa yang terjadi di belahan dunia yang lain dapat segera kita ketahui dari tempat di mana kita berada. Semuanya itu bisa kita lihat dan kita saksikan melalui media sosial dan juga kecanggihan internet. Tetapi kalau kita memperhatikan berita-berita, informasi yang disampaikan, yang kita lihat, apakah itu melalui media sosial ataupun tayangan-tayangan berita di televisi, maka sebagian besar dari apa yang kita lihat itu adalah berita-berita atau informasi tentang kejahatan yang terjadi, tentang malapetaka yang dialami oleh umat manusia, tentang penyakit, virus, peperangan, dan semuanya itu membawa manusia di dalam penderitaan, bahkan kematian. Apa yang dilihat oleh manusia, apa yang dilihat oleh orang-orang ini mempengaruhi kehidupan mereka, mempengaruhi cara berpikir mereka, mempengaruhi cara mereka bertindak, bahkan mempengaruhi seluruh kehidupan mereka, sehingga menimbulkan ketakutan dalam kehidupan manusia. Nah, bagaimana caranya supaya kita manusia, umat-umat Tuhan lebih khusus, dapat mengatasi kecemasan, ketakutan yang diakibatkan oleh apa yang kita lihat dan kita saksikan setiap hari? Jalan keluar atau kuncinya adalah mari kita mengalihkan pandangan kita kepada Yesus Kristus. Dan itulah judul pembahasan kita di malam hari ini, yaitu pandanglah pada Yesus. Di dalam perenungan firman Tuhan kita pada malam hari Sabat ini, kita akan melihat sebuah cerita di dalam firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana orang-orang mengalami perubahan dalam kehidupan mereka setelah mereka memandang kepada Yesus. Cerita dalam Alkitab yang akan kita pelajari bersama pada malam hari ini adalah cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Cerita ini bisa kita lihat atau bisa kita baca di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33, kemudian di dalam Markus 6 ayat 45 sampai 52, dan di dalam Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Cerita yang sama diceritakan oleh 3 kitab Injil, Matius, Markus, dan Yohanes. Nah, secara ringkas cerita ini menceritakan ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya selesai melayani banyak orang, selesai mereka melayani 5.000 orang lebih. Maka kemudian Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seberang, pergi ke daerah Kapernaum. Sementara Yesus sendiri, dia tinggal di atas bukit dan kemudian berdoa. Pada saat murid-murid menyeberang menuju ke arah daerah Kapernaum, maka di tengah perjalanan mereka diterpa oleh angin kencang, mereka diterpa oleh badai yang membuat mereka berada dalam kesulitan, pergumulan di antara hidup dan mati. Dan di tengah-tengah pergumulan mereka,
maka Yesus datang menolong murid-murid. Dia datang berjalan di atas air dan memberikan pertolongan kepada murid-murid yang sementara dalam kesusahan. Dan ada satu cerita juga yang menarik di sana, yaitu Petrus. Dia meminta kepada Yesus kalau bisa dia berjalan di atas air. Dan itu terjadi. Tetapi sayangnya sementara dia berjalan di atas air menuju kepada Yesus, dia kemudian tenggelam. Dan Yesus harus memegang Petrus dan menyelamatkan dia dari air. Nah, inilah sekilas cerita tentang bagaimana Yesus berjalan di atas air yang dicatat dalam kitab Matius 14 ayat 22 sampai 33, Markus 6 ayat 45 sampai 52, dan Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Kalau kita membaca akan ketiga cerita ini, ketiga kitab ini yang menceritakan cerita yang sama, maka kita dapat menemukan di sana ada satu kata yang diulang-ulangi sebanyak 3 kali. Dan kata itu adalah melihat. Nah, kita akan mempelajari bersama bagaimana kata melihat ini memberikan pelajaran rohani bagi saudara dan saya. Kata melihat yang pertama di dalam cerita ini dicatat di dalam Markus 6 ayat 48. Firman Tuhan berkata, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Dalam ayat ini menceritakan atau memberikan gambaran bahwa ketika Yesus berada di atas bukit sementara dia berdoa, tetapi kemudian dia melihat kepada murid-muridnya. Dia melihat, dia memandang bagaimana murid-muridnya ini dalam pergumulan melawan badai. Dan akhirnya dia datang berjalan di atas air dan memberikan pertolongan kepada murid-murid. Jadi ini kata melihat yang pertama yang bisa kita temukan dalam cerita Yesus berjalan di atas air dalam Markus 6 ayat 48. Kata melihat yang kedua, kita boleh lihat atau kita boleh baca di dalam Matius 14 ayat 26. Cerita yang sama tetapi diceritakan oleh kitab Matius. Matius 14 ayat 26, firman Tuhan berkata, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Konsep dalam ayat ini menunjukkan bagaimana murid-murid yang melihat Yesus datang mendekat ke arah mereka. Tetapi kemudian mereka melihat Yesus itu seperti hantu. Dan akhirnya mereka berteriak-teriak karena mereka merasa takut. Karena mereka melihat atau berpikir bahwa Yesus yang datang mendekati mereka itu adalah hantu. Jadi kata melihat yang kedua ini ditemukan dalam Matius 14 ayat 26 dalam konteks murid-murid melihat Yesus. Kalau kata melihat yang pertama tadi itu dalam konteks Yesus melihat murid-murid. Kata melihat yang berikutnya kita boleh temukan di dalam Matius 14 ayat 30. Dalam Matius 14 ayat 30 di sana firman Tuhan berkata, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia kita tidak melihat atau menemukan kata melihat di sana. Tetapi kalau kita membandingkan atau kita membaca dalam terjemahan bahasa Inggris, khususnya dalam terjemahan King James Version, maka di sana kita boleh menemukan kata melihat tersebut. Di mana di ayat yang sama Matius 14 ayat 30, terjemahan King James Version menyebutkan, but when he saw the wind boisterous. Di sana kita menemukan kata melihat itu. He saw. Dan dalam konteks ini, yaitu Petrus yang melihat
angin kencang, yang melihat tiupan angin, kemudian dia menjadi takut dan berteriak kepada Tuhan, "Tolonglah aku." Kenapa? Karena ketika dia melihat angin yang kencang, dia melihat badai yang ada di sekitarnya, dia merasa takut dan mulai tenggelam. Sehingga Yesus harus memegang Petrus dan mengangkatnya dari air. Para pemirsa sekalian, inilah 3 kata melihat yang muncul di dalam cerita ini, dengan konsep atau latar belakang yang berbeda-beda. Yaitu yang pertama, Yesus melihat murid-murid, kemudian yang kedua, murid-murid melihat Yesus, dan yang ketiga, Petrus melihat angin yang kencang. Nah, mari kita kembali kepada ayat-ayat yang telah kita baca bersama-sama tadi. Dan kita akan melihat pelajaran-pelajaran penting dari kata melihat yang muncul sebanyak 3 kali di dalam cerita ini. Yang pertama, cara melihat Yesus terhadap murid-muridnya. Kembali kita membaca ayat ini, Markus 6 ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Saya memberikan penekanan 2 kata dalam ayat ini, yaitu yang pertama melihat, dan yang kedua datang. Ketika Yesus melihat murid-murid dalam pergumulan, dalam masalah, dalam perjuangan hidup atau mati oleh karena badai yang mereka alami di tengah perjalanan, maka dia datang untuk menolong murid-murid. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Pelajaran yang pertama adalah pelajaran untuk aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak orang yang ketika melihat seseorang dalam kesusahan, yang melihat seseorang di dalam masalah atau penderitaan, banyak orang yang hanya melihat saja, tetapi tidak datang untuk memberikan pertolongan. Mungkin sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan ada orang-orang yang lewat dan kemudian melihat ada orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Orang-orang zaman sekarang yang mereka buat adalah ketika melihat orang kecelakaan, mereka turun dari mobil, mengambil ponsel mereka, kemudian foto-foto orang yang dalam kecelakaan itu, bahkan mungkin mereka selfie dengan orang yang celaka tersebut, kemudian mereka memposting di media sosial. Kasihan, Bapak ini, Bapak A, kecelakaan di jalan tol. Setelah foto, setelah selfie, langsung melanjutkan perjalanan tanpa membuat tindakan untuk menolong Bapak ini. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan banyak orang saat sekarang ini. Melihat tetapi tidak memberikan pertolongan. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita malam hari ini, ketika melihat seseorang dalam pergumulan, mari sebagai murid-murid Yesus kita datang, dan bukan hanya sekedar datang dan mengambil keuntungan karena foto-foto dan lain sebagainya, tapi kita datang dan memberikan pertolongan. Pelajaran selanjutnya yang boleh kita lihat dalam ayat ini adalah bahwa kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang bukan hanya menciptakan kita, Allah juga yang melihat ke arah kita, dan Allah yang senantiasa menolong umat-umatnya. Kita patut puji nama Tuhan, karena kita punya Allah yang begitu peduli. Dia senantiasa memperhatikan saudara dan saya. Dia melihat ke arah kita. Dan ketika kita dalam pergumulan, dalam kesusahan, dalam kesulitan, Dia segera menolong umat-umatnya. Kemudian kita perhatikan kata melihat yang kedua, di mana kata melihat yang kedua ini berhubungan dengan murid-murid yang melihat Yesus. Kita baca kembali ayatnya dalam Matius 14 ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Sungguh satu hal yang menyedihkan di sini kita lihat, bahwa murid-murid Yesus yang setiap hari hidup bersama-sama dengan Yesus,
ketika mereka melihat dia datang pada waktu itu, mereka tidak mengenal dia. Bahkan mereka menyangka Yesus itu hantu, sehingga mereka merasa ketakutan. Apa pelajaran yang boleh kita ambil dari ayat ini, dari cerita ini? Bahwa banyak orang yang mengaku umat-umat Tuhan masih terus merasakan ketakutan di dalam diri mereka, karena mereka belum memahami sepenuhnya tentang Yesus Kristus, tentang Allah yang kita sembah. Bahkan ada juga orang-orang yang mengaku umat Tuhan, murid-murid Yesus, yang memiliki konsep yang salah tentang Yesus Kristus, yang memiliki cara pandang yang keliru tentang Yesus Kristus, sehingga menyebabkan rasa takut dalam diri mereka. Sebagai contoh, ada yang melihat Yesus sebagai Allah yang kejam, yang ketika melihat seseorang melakukan kesalahan langsung memberikan hukuman, sehingga banyak orang yang merasa takut, bukan karena takut karena alasan kasih atau alasan hormat, tetapi memang benar-benar takut untuk bertemu dengan Allah. Kemudian ada juga yang memiliki konsep yang keliru tentang Allah atau tentang Yesus, yang melihat Yesus hanya sebagai oknum yang menciptakan dunia ini, termasuk menciptakan manusia, dan setelah dia menciptakan, dia membiarkan manusia ciptaannya. Apakah mereka senang atau susah, apakah mereka bisa kuat menghadapi pergumulan atau tidak, itu bukan lagi urusannya. Dan ini juga yang membuat orang-orang merasa takut karena berpikir Allah itu atau Yesus itu tidak peduli dengan kehidupan saya. Bahkan ada juga yang melihat Yesus atau melihat Allah sebagai oknum yang harus didekati bila kita manusia jadi suci terlebih dahulu, yang menyebabkan banyak orang yang bergumul dengan dosa-dosa mereka takut datang kepada Yesus karena berpikir saya ini penuh dengan kelemahan dan dosa. Nah, konsep-konsep seperti ini adalah konsep-konsep yang keliru tentang Allah, dan inilah yang coba dimanfaatkan oleh setan untuk membuat seseorang tidak datang dekat kepada Yesus. Dan akhirnya orang-orang seperti ini yang punya konsep yang keliru tentang Yesus, yang tidak punya pandangan dan pemahaman yang benar tentang Yesus, merasakan ketakutan. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa Allah itu begitu jauh dari jangkauan mereka. Tetapi sebenarnya tidak, karena Allah senantiasa melihat dan dengan segera datang untuk menolong umat-umatnya. Kemudian yang ketiga, kata melihat yang ketiga adalah Petrus terhadap angin kencang. Kembali kita baca ayatnya, tetapi ketika dirasanya atau dilihatnya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Apa pelajaran yang boleh kita ambil dari ayat ini? Pelajaran atau aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai murid-murid Yesus adalah bahwa seringkali pandangan kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita membuat kita merasa takut. Apa yang kita lihat sehari-hari membuat fokus kita beralih dari Yesus kepada masalah-masalah yang terjadi. Fokus pandangan kita bukan lagi kepada Allah yang pengasih dan penyayang, tetapi kepada masalah-masalah pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga ketika murid-murid Yesus, umat-umat Tuhan saat sekarang ini hanya terfokus pandangan mereka kepada masalah dan pergumulan yang ada, maka mereka menjadi takut. Mereka merasakan kekhawatiran, mereka khawatir dengan kehidupan mereka. Tetapi sebaliknya, sebagai murid-murid Yesus, kita diajak untuk mari kita memandang Yesus dalam kehidupan kita. Karena dengan memandang kepada Yesus, kita menjadi kuat, kita punya keberanian, kita dapat mengalahkan ketakutan yang muncul dalam kehidupan kita setiap hari oleh karena berbagai macam hal yang kita lihat di dunia ini. Ketika murid-murid Yesus, ketika Petrus sendiri memandang kepada Yesus, dalam cerita ini, khususnya dalam Yohanes 6 ayat 21 mencatat bahwa ketika mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui.
Ketika murid-murid telah memandang Yesus, maka badai menjadi reda dan perjalanan mereka seketika itu juga langsung tiba di pantai yang mereka tuju. Sungguh luar biasa hasil akhir daripada orang-orang yang memandang Yesus. Permasalahan dapat diatasi dan mereka bisa sampai kepada tujuan akhir mereka. Nah, oleh karena itu, para pemirsa sekalian, kesimpulan dari pelajaran kita pada malam hari ini, marilah kita pandang pada Yesus. Pandanglah pada Yesus sebagai respons kita, karena Yesus sementara melihat ke arah kita dengan penuh kasih. Ketika kita memandang kepada Yesus, itu merupakan ungkapan balasan kasih kita kepada Yesus yang lebih dahulu memandang ke arah kita. Dan ketika kita memandang kepada Yesus, maka hubungan kita dengan Yesus akan tercipta dengan baik, akan terjaga dengan baik. Ketika mata kita bertemu dengan mata Yesus, ketika kita melihat Yesus dalam iman, maka hubungan kasih kita dengan Yesus akan terus bertumbuh dan terjaga. Pandanglah pada Yesus, sehingga kita memiliki keberanian dan dapat mengalahkan ketakutan. Karena Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ketika saudara dan saya memandang kepada Yesus melalui berdoa dan membaca firman Tuhan, kita dapat menemukan janji-janji penyertaan Tuhan yang membuat kita berani menghadapi berbagai tantangan dan tidak takut untuk melawan setiap tantangan dan pencobaan. Karena Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Ketika kita memandang kepada Yesus, maka kita dapat melihat tangan Yesus yang sementara diulurkan untuk menolong saudara dan saya. Petrus ketika dia mulai tenggelam, yang tadinya dia memandang kepada angin yang kencang dan menjadi takut, sekarang ketika dia mulai tenggelam, dia memandang kembali kepada Yesus dan melihat tangan Yesus diulurkan untuk menolong dia, sehingga dia bisa diselamatkan dari dalam air. Saudara dan saya, kita juga dapat mengalami pengalaman iman yang sama. Ketika kita dalam pergumulan, dalam tantangan, kita merasa sulit untuk mengalahkan tantangan yang kita hadapi. Kita sulit untuk mengatasi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah itu masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah sosial, masalah dalam keluarga dan pekerjaan. Mari kita pandang kepada Yesus dan kita akan melihat tangan Yesus yang penuh kasih sementara diulurkan untuk menolong saudara dan saya. Dan yang terakhir, mari kita pandang kepada Yesus, karena hanya Yesus saja yang dapat meredakan badai kehidupan kita, dan hanya Yesus saja yang dapat membawa kita sampai ke tujuan kita yang terakhir, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal. Pandanglah pada Yesus, maka berkat-berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, akan menjadi bagian saudara dan saya. Tuhan kiranya memberkati kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dimuliakanlah kiranya nama-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang sungguh ajaib, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu peduli dengan kehidupan kami umat-umat-Mu. Bahkan Allah yang senantiasa memandang ke arah kami untuk memberikan pertolongan pada waktunya. Tolong kami ya Tuhan sebagai umat-umat-Mu untuk dapat memfokuskan pandangan kami hanya kepada Yesus Kristus saja sebagai juru selamat kami. Sehingga walaupun banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kami, apakah itu peperangan, penyakit, kejahatan dan lain sebagainya, itu tidak membuat kami takut menjalani kehidupan kami. Sebaliknya kami boleh mendapatkan kekuatan dan keberanian di dalam Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa untuk para pemirsa yang sedang mengikuti program teduh pada saat ini. Berkatilah mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkat-berkat sorga, berkat jasmani, berkat rohani menjadi bagian mereka. Ketika mereka dalam tantangan dan pergumulan, dan mereka datang kepadamu mencari Engkau ya Tuhan, memandang Yesus Kristus melalui doa dan belajar firman Tuhan,
Tolonglah mereka ya Tuhan sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk Cornelius Media, pimpinan dan juga para kru yang ada, staf yang ada. Tuhan berkati mereka, sehingga mereka diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan hikmat bijaksana sorga untuk terus memprogramkan program-program untuk peningkatan iman dan membawa banyak jiwa datang kepada Yesus Kristus. Menyerahkan seluruh kehidupan kami di malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan salah. Kami persembahkan doa ini sambil percaya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku